Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak Mauludin, kabarnya baik? Alhamdulillah sehat, walafiat. Alhamdulillah. Keadaannya sekarang lagi di mana? Di posisi lagi di mana nih? Lagi di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Iya. Ada beberapa jamaah menanyakan sejarahnya tentang Pak Mauludin ini gimana. Kemudian ada juga tokoh-tokoh agama yang tertarik mau tahu ya. Sebenarnya Pak Mauludin itu siapa sih? Namanya sekarang jadi beken. Mungkin di sini saya mewakili teman-teman ingin menanyakan, mungkin Pak Mauludin bisa ceritakan sedikit tentang perjalanannya sampai terus mulai kenal dakwah Islam jamaah, terus mulai ngaji, ketemu Pak Nur Hasan mungkin, terus dan seterusnya mungkin. Silahkan Pak Mauludin. Oh ya, alhamdulillah. Saya pertama kali kenal dengan dakwah jamaah itu di Jambi ya. Di Jambi, nama desanya Sungai Jambat. Sungai Jambat. Itu tahun 79. Pertama kalinya itu saya tinggal di Sungai Jambat itu. Orang tua saya sebagai guru ngaji di kampung itu ya. Ngaji di kampung itu. Jadi anak-anak kampung, orang-orang kampung banyak yang mengaji sama orang tua saya. Dan saya waktu itu ikut membantu orang tua saya ngajari anak kecil yang masih kelas 2, kelas 3 SD gitu ya, saya bantu. Nah, tapi waktu itu orang tua saya belum ikut dengan jamaah. Tapi pendekatannya pengurus-pengurus jamaah di situ memang sangat baik gitu. Orang tua saya, bapak saya dikasih himpunan kitab shalah, kasih hadis besar Nasa'i dan atau Muslim gitu ya. Sehingga dengan pendekatan yang baik itu orang tua saya tertarik mengaji di jamaah. Sebelumnya bapak saya ngaji itu sempat terjadi perselisihan. Jadi kalau Jumatan itu oleh kepala desa dibuat imamnya itu bisa bergantian. Jumat pertama bapak saya, kemudian Jumat kedua itu dari orang jamaah. Nah, tapi cerita yang saya dengar waktu itu, kalau bapak saya yang imami di masjid itu, di masjid raya Sungai Jambat itu, orang-orang jamaah itu mengulangi imamannya di rumah masing-masing, gitu. Nah, jadi orang jamaah tidak mau makmum dengan bapak saya, walaupun memang kalau di depan bapak saya biasanya makmum, tapi nanti kalau pulang di rumah diulangi lagi sholatnya. Tapi karena pendekatan yang bagus dan permainannya cantik ya, dan mungkin dia simpel ya, orangnya simpel gitu, dan memang kelihatannya simpati banget ya, sehingga orang tua saya ini ya juga akhirnya ikut dengan pengajian jamaah. Setelah bapak saya mulai mengikut pengajian jamaah ini, saya juga dipondokkan, dikirim ke pondok Sukotirto, Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Itu usia berapa dulu Pak? Iya, waktu itu usia saya 12 tahun Mas. 11 tahun. Iya. Ya, kelas 4 SD lah tepatnya ya. Kelas 4 SD gitu ya. Itu bulan April 79. Ya.
Jadi alhamdulillah saya di sekolah Tirto juga sempat ketemu langsung dengan Pak Nur Hasan dan bayat dengan Pak Nur Hasan. Saya bayat Pak Nur Hasan bukan hanya sekali, ya, pernah di Kediri dan pernah di Kertosono, gitu. Jadi mungkin ada 3 kali gitu ya. Dan saya sempat juga makmum mengikuti menyaksikan waktu Pak Nur Hasan mengimami sholat duhur dan sholat asar. Kalau sholat maghrib dan isya subuh memang saya tidak pernah menjumpai karena beliau waktu itu memang sudah tidak bicara. Saya mondok tahun 80 September saya tugas. Saya jadi mubalik Rawit, tugas di Madura di Pamekasan. Alhamdulillah saya di sana bisa kerasan sampai 2 tahun. Ya, teman-teman saya yang tugas itu hanya 6 bulan sudah pulang. Karena memang waktu itu dibatasi 6 bulan sudah boleh minta pulang. Tapi saya alhamdulillah bisa sampai 2 tahun di Madura. Masya Allah. Iya. Tahun 82 September, itu ada program Paku Bumi ya, ada istilahnya itu pengangkatan mubalik Paku Bumi. Saya didaftarkan menjadi Paku Bumi setelah dites oleh pengurus yang ditunjuk. Salah satunya adalah Pak Nasir almarhum. Saya dinyatakan menjadi Paku Bumi. Gitu. Mulai ngapalin Quran sejak tahun berapa, Pak? Kalau menghafalkan Quran itu semenjak ya waktu saya pulang dari Madura itu ya, sekitar 83. Karena saya ketemu dengan Pak Suudi sebagai wakil 4, yang beliau juga hafal Al-Quran. Jadi saya tertarik dengan beliau, dan beliau sering meminta amal soleh saya untuk menyimak bacaan beliau hafalannya, sehingga saya juga ditanya, Mauludin punya hafalan apa? Waktu itu saya punya hafalan 4 surat, surat Yasin, surat Ad-Duhan, surat As-Sajdah, dan surat Al-Mulk yang dibuat untuk sholat Idul, sholat Jumat. Jadi saya hafalkan itu, saya setorkan dengan Pak Subudi. Kemudian dari situ saya memulai dari Al-Baqarah. Tapi karena saya tidak bisa terus-menerus bersama dengan Pak Subudi, artinya saya di Kediri, sedangkan Pak Subudi di Kertosono, sehingga hafalan saya tidak bisa tidak bisa cepat selesai gitu. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak semangat, kadang-kadang bisa menambah, kadang-kadang tidak bisa menambah. Kan yang sudah ada kadang-kadang lupa lagi karena sama tidak bisa baca. Iya. Terus yang terdengar oleh jamaah-jamaah di mana-mana yang terkesan itu Pak Mauludin hafal Quran, terus disaksikan Paku Bumi, terus kok tiba-tiba dapat berita Pak Mauludin murtad katanya. Nah ini bagaimana ini istilah murtad itu juga bagaimana? Kemudian apa cerita di belakang Pak Mauludin murtad ini? Silahkan Pak Mauludin. Iya, saya juga agak geli juga ya mendengar kata-kata seperti itu ya. Dari semula, Mas, saya sudah menyiapkan hidup saya itu untuk sabilillah. Saya menyiapkan hidup saya untuk sabilillah. Jadi saya saya berusaha menarik sebanyak-banyaknya dari keluarga saya, keponakan saya, sepupu saya untuk mondok dan untuk jadi mubalik gitu. Karena saya yakin betul bahwa inilah jalan ya kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Jalan masuk surga, selamat dari neraka. Kemudian di dalam
setelahnya seiring dengan bertambahnya ilmu mankur yang saya terima, itu timbul tanda tanya di dalam hati saya tentang amal ibadah yang berjalan, yang berlaku di dalam jamaah itu sendiri. Karena mulai kecil sampai saya jadi muballigh umum itu terus digemblengkan, terus ditekankan, terus diwanti-wanti betul bahwa orang jamaah jangan sampai mengamalkan sesuatu amalan yang tidak tahu ilmunya, atau jangan sampai mengamalkan bid'ah, jangan sampai takhayyul, jangan sampai syirik. Nah, itu sangat ditekankan. Dan termasuk salah satu penasehat yang sangat berkesan di hati saya adalah Bapak Ahmad Ibrahim Wakil Rumah. Beliau kalau nasihat itu dalilnya itu sangat khas sekali, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Bonjol, gitu. Ada tulisannya begitu. Barang siapa mengamalkan sesuatu yang tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, maka amalnya itu ditolak. Itu, jadi itu sangat terkesan di hati saya. Maka timbullah di hati saya itu tanda tanya, kenapa di dalam jamaah kok diterapkan, diwajibkan infak 10%. Jadi infak 10% itu berlaku mulai dari zaman Nur Hasan. Waktu itu belum ada 2,5, 5, 7,5 dan 10 tidak. Semuanya rata 10%. Nah itu. Lebih-lebih setelah mengaji dengan Pak Zainul Muttaqin, guru Pak Hukumnya itu tentang ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, surat Al-Baqarah itu. Ya, ayat 3. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian dari apa yang kami berikan kepada orang iman itu mereka menginfakkan. Itu Pak Zainul Muttaqin menyampaikan artinya yunfikun ini adalah zakat harta. Nah, jadi saya timbul tanda tanya dalam hati, kalau selama ini saya tanyakan dalilnya infak persenan itu mana, setelah jawabannya ayat itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, tapi ternyata dalil itu artinya adalah zakat, bukan infak persenan. Karena kalau zakat kan sudah jelas, zakat itu hanya setahun sekali, dan itu pun ada batas-batasnya. Tapi kalau infak persenan itu kan setiap bulan, ya baik petani maupun bukan petani semuanya kena kewajiban infak persenan itu. Jadi di situ hati saya ragu-ragu. Tapi waktu itu saya setiap bertanya kepada orang yang saya anggap sebagai guru saya, ya yang saya tuakan, yang saya hormati, yang saya ambil ilmunya, selalu jawabannya kepada dalil itu dan jawaban yang kedua adalah bahwa infak persenan itu adalah ijtihad amir. Waktu itu saya berusaha untuk bisa menerima, tapi lama-lama muncul lagi tanda tanya, ya apakah memang hal ini bisa diteruskan terus menerus. Setelah mengaji hadis yang lebih jauh lagi seperti Bukhari, Muslim itu, ternyata malah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa apabila orang Islam itu sudah zakat, maka kita tidak boleh mengambil harta mereka, karena itu sudah dijaga oleh Allah, ya, haknya, kehormatan mereka. Jadi yang wajib diambil kalau sudah sampai di surga adalah zakat. Selain itu boleh dipaksakan, tidak boleh dipaksakan. Jadi yang saya permasalahkan itu bukan berarti saya melarang jamaah atau tidak setuju kalau jamaah itu infak atau sedekah.
Tapi yang saya tidak setuju adalah diwajibkannya. Sampai kalau orang yang tidak membayar, tidak memberikan 10% atau 5% itu dikatakan tidak paham. Atau dikatakan tidak taat. Atau bahkan dikatakan hartanya belum halal, belum suci katanya untuk dinikmati, untuk dimakan, untuk dimanfaatkan. Nah, ini yang saya tidak setuju. Karena berarti dengan cara begitu sudah membuat syariat di luar syariatnya Allah. Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih di dalam Bukhari, "Kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil." Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka syarat itu batal. Dan kita semuanya sudah maklum bahwa agama ini sudah sempurna. Namanya sudah sempurna berarti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya itu sudah jadi. Jadi kalau yang zaman Nabi dan zaman sahabat itu tidak ada, kemudian sekarang menjadi diwajibkan, nah itu berarti ada yang terkait. Islam zaman Rasul itu belum sempurna. Jadi inilah yang menjadikan saya tidak bisa, hati saya tidak bisa sabar menerima melihat kenyataan itu. Dan hal-hal yang lain yang banyak saya ingkari seperti diterjemahkan pendopo-pendopo wanita ke daerah-daerah yang tidak ada mahramnya, terutama mahramnya. Terus sedangkan pendopo laki-laki saja kalau dia bepergian ke luar daerah, saya sendiri pernah jadi pendopo di muda-mudi beberapa tahun dan rasakan begitu beratnya perjalanan. Apalagi kalau perempuan yang di situ ya tidak ada mahramnya, lebih berbahaya. Terus hal apa yang membuat Pak Mauludin disebut murtad itu, Kak? Hal apa? Ya ini memang yang paling mungkin yang paling mendasar ya. Jadi begitu pula setelah sebenarnya saya membaca Bukhari hatam karena saya di Kediri itu mengajar Bukhari tahun 84 sampai 92. Berarti kalau setiap tahun saja hatam satu kali, berarti saya hatam Bukhari waktu itu menyampaikan Bukhari itu 6 kali hatam ya. Nah di situ saya membaca dalil sabdanya Umar Khattab radhiyallahu anhu di dalam Bukhari juz 8 yang berbunyi fahabaya'a rajulan an ghairi masyuratin minal muslimin fala yutaba huwa walal ladzi bayahu. Barang siapa membaiat kepada seseorang dengan tidak musyawarah dengan orang-orang Islam, maka tidak boleh diikuti. Kalau isaba huwa wallazi bayahu, yang dibaiat tidak boleh diikuti dan yang mengangkat baiat kepadanya juga tidak boleh diikuti. Ini ucapannya Umar bin Khattab. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana kalau makna dari pemangkulan di jamaah terhadap dalil itu? Karena dalil itu kan tentunya dimangkulkan di dalam jamaah kan? Bagaimana mangkulnya ini bagaimana? Iya memang itulah saya merasa kenapa itu saya berulang-ulang membaca tapi waktu itu kok tidak tanggap ya, tidak tanggap masih apa namanya ya seperti orang yang tertidur nyenyak gitu ya. Jadi yang waktu itu yang selalu disampaikan pokoknya la Islam illa ijamaah, itu saja. Ini juga ucapannya Umar. Nah, tapi yang persyaratan yang mengangkat kehamilan itu tidak pernah disebutkan. Maka setelah saya sadar dengan dalil ini, saya merasa aneh lagi. Kalau innahu la Islam illa ijamaah selalu ditekankan, setiap kali nasihat selalu disampaikan. Tapi kenapa yang ucapan Umar yang satu ini kok tidak pernah disinggung? Persyaratannya mengangkat kehamilan itu harus dan musyawarah. Nah ini ada apa ini gitu? Dan yang parahnya mas, saya tuh alasannya tidak
menerima apa namanya yang ada itu, karena dari kehamilan ini, dari mengaku bahwa merasa satu-satunya yang paling benar, sehingga terlatih dengan lantang mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Nah, inilah yang paling saya takutkan, karena ini termasuk kesombongan, ya, kesombongan. Jadi belum diteliti dengan detail, dengan pasti, yang jelas siapapun di luar kelompoknya jamaah ini lantas didikap kafir jahiliyah. Nah, inilah. Jadi alasannya hanya satu, hanya tentang tidak beramir, tidak bayat. Mengambil dalil la yahillu li salasatin yakununa bi salatin minal ardi illa amaru alaihim ahadahum. Hanya itu yang dipakai dalil, bahwa orang yang tidak beramir, tidak bayat itu hidupnya tidak halal. Kemudian melebar, ya, ngambrak kepada hal-hal yang lain. Hidupnya tidak halal, ya, ibadahnya tidak sah, sampai pernikahan pun istilahnya tidak sah. Jadi suami kumpul suami istri itu tidak halal katanya gitu, karena hidupnya saja tidak halal. Masya Allah. Jadi semua tingkah aku apapun yang diperbuat di luar jamaah itu tidak halal semua. Nah, itu yang di situ supaya menjadi pangkal fibernya, pangkal pertemuannya. Itu yang tidak bisa saya terima. Lebih-lebih setelah saya haji, saya saksikan umat-umat Islam di Masjidil Haram itu datang dari seluruh penjuru. Kita lihat berapa juta umat Islam yang ada di Masjidil Haram. Apakah hanya jamaah itu saja yang namanya Islam di situ? Nah, ini jadi sangat, ya, hati saya itu sangat berontak dengan adanya hal itu. Terus berapa lama Bapak mencoba berdialog, ya? Berapa lama Bapak mencoba dakwah atau berdialog lah kepada teman-teman Bapak di Pakubumi atau di keamiran, ya, pemimpin-pemimpin di jamaah ini? Berapa lama, Pak? Kalau langsung berdakwah dengan kawan-kawan Pakubumi dan keamiran, memang saya tidak pernah langsung, karena saya sudah hafal metodenya di sana. Saya sudah hafal kebiasaan yang ada. Jadi kalau ada orang yang memunculkan sesuatu yang tidak biasa, apalagi alasannya tidak mangkul, wah, itu tidak ada jalan untuk didengar. Jadi langsung dipatahkan, langsung dipotong. Dikatakan yang menyampaikan itu pasti rohni begitu. Masya Allah. Nah, jadi saya berusaha menyampaikan kepada santri-santri itu, memang dia sengaja bertanya, bukan saya mengajak, tapi dia yang datang menanyakan hal-hal yang ada di dalam jamaah itu, seperti persenan, seperti surat taubat, surat taubat. Maka saya jawab dengan dasar dalil yang sudah mangkul, ya, dari Bukhari, dari Muslim, dari Tirmidzi dan lain-lainnya, bahwa taubat itu tidak pernah zaman Rasulullah dipersaksikan. Ada seorang sahabat namanya Ma'is bin Malik itu berzina, datang kepada Rasulullah. Dia Ma'is bilang, ya Rasulullah, saya berzina. Rasulullah memalingkan wajahnya. Rasulullah berpaling dari Ma'is, tidak mau mendengarkan laporannya, sampai berpaling 3 kali. Jadi anehnya, kenapa di dalam jamaah itu kok malah orang yang dosanya tidak ketahuan kok malah disuruh menulis, disuruh mengungkapkan. Bahkan di sana diberi garis bahwa kalau orang itu bertobat hanya dosa yang ketahuan saja yang ditobati, itu namanya tobatnya orang munafik. Jadi kalau tobat itu harus semua ditulis, yang ketahuan dengan pengurus maupun yang tidak ketahuan semua harus ditulis. Karena yang ditulis hanya yang ketahuan saja itu tobatnya orang munafik gitu. Ini semakin menambah, karena hati saya tidak nyaman. Kenapa begini jamaah ini? Padahal kita
betul-betul pede bahwa kemurnian itu ada pada kita gitu. Di luar itu tidak ada kebenaran, tidak ada kemurnian. Tapi melihat kenyataannya jamaah kok begini. Nah, jadi saya berusaha kepada santri-santri yang bertanya, karena waktu itu saya masih memimpin kelompok 16 atau kelompok Baitul A'la yang mengurus masjid. Jadi saya punya anggota itu sekitar 40 orang yang mengurus masjid itu. Kadang-kadang 2 orang tidak ada. Saya tanya sama ketuanya atau sama temannya, kemana kawanmu ini? Katanya dikabarkan ke Wonosalam. Loh, kenapa ke Wonosalam? Katanya ia sedang kafaroh di Wonosalam 2 bulan atau 3 bulan. Nah, memang dia di sini berbuat apa? Saya tanya sama temannya. Dia katanya bertobat karena di rumah sebelum mondok ya begini. Maka sama DNP dikirim ke Wonosalam. Maka saya bilang, wah itu perbuatan seperti ini saya tidak setuju. Perbuatan itu sudah tertutup, apalagi di rumah dikerjakannya, tidak ketahuan sama orang lain, tidak ketahuan sama manusia, kenapa harus diungkapkan di sini? Tapi memang ya namanya siswa pondok karena takut kalau tidak diampuni dosanya, ya yang dia terima bahwa benar-benar harus ditobati dengan cara ditulis dan nanti pengurus memberikan kafaroh. Nah, jadi hal-hal itu menambah semakin tidak tentramnya hati saya dari kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam jamaah. Terus? Kemudian karena itu kembali ke tadi masalah kenapa saya sampai dikatakan murtad. Betul. Ya karena kita sudah tidak mengakui keamiran Haji Nur Hasan Al-Ubaidah, kemudian penerusnya Bapak Haji Abdul Zahir dan penduknya lagi Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Semuanya saya tidak akui. Jadi baiat saya cabut sama dengan tidak pernah ada baiat. Walaupun tidak saya cabut sebenarnya ya tidak pernah ada itu baiat karena kita tahu sekarang ini bahwa baiat itu hanya diberikan kepada penguasa kaum muslimin, bukan kepada amir golongan, bukan kepada amir hizbiyah, bukan kepada amir hizbi, amir golongan kelompok, bukan. Jadi kalau memberikan baiat kepada amir golongan itu adalah baiat yang bid'ah, bukan baiat yang disyariatkan oleh Islam. Bagaimana pandangan Bapak terhadap ada beberapa orang yang katanya lulusan Mekah, tapi mereka mengesankan seakan-akan pemerintah kaum muslimin di Indonesia khususnya ini kafir, Pak, karena berhukum dengan hukum tauhid katanya. Coba Bapak bisa jelaskan. Ya itu juga suatu keanehan. Kalau mereka mengaku lulus dari Mekah, tidak mungkin punya manhaj seperti itu. Karena Syekh dari Mekah juga datang ke sini memberikan ilmu kepada kita, seperti datang di Jogja itu adalah acara yang sudah rutin dan setiap tahunnya. Dan yang satu dan hanya satu Syekh saja, ya, bahkan dari kajian juga datang, tidak mengatakan bahwa pemerintah kita ini kafir. Jadi kalau ada santri dari sana mengatakan seperti itu, pasti dia tidak mengambil ilmu dari gurunya. Begitu. Masya Allah. Dia pasti merubah ilmu yang dia dapatkan dari sana, ya dia robah. Dan kalau dikatakan alasannya mengkafirkan pemerintah, apa alasannya? Ini yang perlu kita pertanyakan, apa alasannya dia mengkafirkan pemerintah? Karena katanya hukumnya bukan Quran hadis, tapi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 katanya gitu. Iya. Nah sekarang saya tanya, apakah mereka sudah sanggup melaksanakan syarat Islam seutuhnya? Kenyataannya tidak ada. Mereka pun belum siap, belum sanggup melaksanakan itu. Nah, jadi ini ya hanya alasan saja, hanya alasan untuk mengkafirkan orang, ya hanya alasan itu, ya. Ya sebenarnya kalau kita mau dengarkan fatwa-fatwa ulama, ya, yang mereka itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis, ya tidak seperti itu keterangannya. Perlu perincian yang sangat detail dan perlu kehati-hatian.
Dan mengatakan kafir itu bukan setiap orang boleh mengatakan kafir. Itu adalah keputusannya ulama yang punya kewenangan. Masya Allah. Terus ya, jadi kembali ke tadi, sebentar saya sedikit mau menambah sedikit bahwa jadi setelah saya tidak mengakui kehamilannya Manul Hasan dan Pak Abdul Wahid dan Pak Abdul Aziz, jadi saya dicap kafir, saya dicap murtad. Nah, di situ alasannya, Mas. Itu alasannya. Saya juga dikatakan khawarij. Ya, karena sudah keluar dari jamaah, maka saya dikatakan khawarij. Dalilnya al-khawariju kila benar. Masya Allah. Katanya khawariju kila benar. Itu memang dalil, ya, itu memang dalil. Tapi keluar dari jamaah itu jamaah yang mana? Itu yang harus ada penjelasan lagi. Dan alhamdulillah, maha suci Allah, kita sudah mendapatkan keterangan yang detail, yang jelas sekali dari Syekh Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Basmul. Beliau adalah sebagai salah satu, kalau tidak salah guru di Ummul Qura dan di Masjidil Haram. Itu sudah sangat jelas sekali keterangan beliau ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kepada beliau, guru kita ini, dan memberikan umur yang panjang sehingga bisa terus membina kepada kita. Bagaimana nasihat Bapak buat Mas Khalil dan Mas Aziz yang terkesan membuat ini nggak jelas gitu, terkesan masih membela paham khawarijnya, padahal mereka adalah muridnya Syekh Yahya, yang Syekh Yahya ini adalah gurunya Syekh Basmul. Bahkan Mas Khalil ini adalah muridnya Syekh Basmul di Ummul Qura. Bagaimana nasihat Bapak buat Khalil dan Aziz? Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan taufik kepada kawan-kawan yang sudah belajar di tanah haram. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan di sana yang murni itu betul-betul bermanfaat. Tapi ya memang ada resikonya. Jadi saran saya dan ajakan saya, ya ilmu yang sudah didapatkan itu ya disampaikan. Karena sudah sama-sama kita ketahui juga bahwa wala taqfu ma laisa laka bihi apa itu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi saya mengajak kepada kawan-kawan yang sudah belajar di sana untuk mengatakan yang hak adalah hak. Sebagaimana sabda Nabi kepada Abu Dzar, "Qulil haqqo walau kana murran." Katakanlah kebenaran itu, sampaikanlah kebenaran itu walaupun kebenaran itu pahit diterima. Tapi ya tidak apa, sementara pertama pahit, nanti selanjutnya akan ada kemudahan dan pertolongan dari Allah. Insyaallah gitu. Amin. Terus ada jamaah yang menanyakan, karena di beberapa daerah disampaikan berita bahwa Pak Mauludin pakai gamis ngojek di dekat bandara. Kemudian yang kedua ada lagi katanya Pak Mauludin beberapa waktu yang lalu itu pergi ke daerah Jakarta Barat, kemudian habis sholat terus menghadap ke pengurus katanya, itu minta uang isrurnya semua dibalikin lagi katanya. Ini dua pertanyaan ini dari jamaah ya Pak ya, tolong disampaikan sebenar-benarnya apa Pak? Kalau ngojek itu Mas ya, kalau ngojek itu, cerita ngojek itu dari lama, itu dari pertama saya masih di Tangerang itu sudah mendengar cerita ngojek itu ya. Memang saya ngojek kalau pas ada tamu datang ke rumah mau ketemu dengan saya, karena dia orang jauh tidak tahu alamat saya dan mungkin ya agak masuk kampung gitu ya, jadi saya kasih tempat jamu dari kenal dan kemudian saya jemput di sana. Dan saya ngojek karena saya nganter anak saya sekolah, ya sekolah itu 5 orang, jadi ya bolak-balik lah, ya bolak-balik. Jadi mungkin orang jamaah yang melihat saya, jamaah yang benci kepada saya, melihat saya bonceng orang,
istilahnya saya ngojek. Kalau maksudnya ngojek mencari nafkah, nah itu tidak benar. Tapi kalau ngojek memang karena dijemput kamu, yang mereka tidak tahu alamat saya, memang betul. Masya Allah. Iya. Tapi ya. Yang kedua. Ya mas, apa itu? Yang kedua tadi yang katanya pergi ke pengurus Jakarta Barat, kemudian minta uangnya dibalikin semua itu. Uang pembelaan gitu ya? Iya, semuanya dia minta dibalikin katanya. Iya, itu cerita yang dibikin-bikin, yang tidak ada asal usulnya. Memang saya juga mendengar dari saudara saya, dari Belopa, kakak perempuan saya telepon ke saya bahwa kamu itu, saya dibilang gini, kamu 3.000 yang hanya ke di Cengkareng, katanya akan di Cengkareng. Setelah Jumatan itu katanya tidak imam daerah, kemudian minta tolong kepada imam daerah supaya imam daerah memintakan uang-uang sedekah saya, infak saya selama saya jadi jamaah. Maka itu tidak pernah terjadi hal seperti itu. Karena saya ini, mas, saya masih sadar, saya masih sehat, saya masih waras. Tidak mungkinlah sedekah saya itu mau dikasih lagi. Apakah saya ingat berapa juta sedekah saya, atau berapa puluh juta, atau berapa ratus juta? Apa saya ingat? Ya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu saya minta. Dan saya 3 minggu yang lalu ya pernah datang ke Jakarta, apalagi datang ke daerah itu. Ya. Kalau saya mau minta uang pembelaan saya ke pusat sana, langsung ke Kediri, karena saya ini orang pusat. Tadinya saya ini orang pusat. Kenapa saya minta tolong sama orang daerah? Nggak ada gunanya. Orang daerah itu kan di bawahnya wakil 4. Saya ini wakil 4. Saya wakil 4. Jadi kalau wakil 4 minta tolong sama orang daerah itu kan nggak nyambung cerita itu. Nggak nyambung. Jadi ya hanya cerita yang dibikin-bikin ya supaya jamaah itu berkesan kepada saya, barangkali begitu ya. Tapi mudah-mudahan cerita itu ya sadar dan mau minta maaf. Nah. Tapi kalau tidak minta maaf ya biarlah, itu urusan dia kepada Allah. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir ini untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini. Apa saran Pak Mauludin terhadap para jamaah yang sekarang banyak sekali berusaha mencari kebenaran? Dengan beredarnya simpang-siur berita dari pengurus katanya begini, dari Salafi katanya begitu, Pak Mauludin begini. Ini akhirnya mereka banyak juga yang mencari-cari kebenaran. Ini apa nasihat Bapak buat mereka? Iya, adalah itu ya. Sangat senang sekali untuk menyampaikan hal ini kepada jamaah untuk jadi pegangan. Ya. Karena jamaah itu betul-betul sudah diketahui bahwa para sufiqah amra ini lantas dulu mata-mata sendirinya kita bilang waktu tadinya. Jadi betul-betul kita supaya berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Nah, Quran hadis itu harus dipahami sebagaimana pemahamannya sahabat. Jadi Nabi bersabda, ma'ana alaihi wa ashabi wa wahidatun fil jannah wa hiya jamaah qalu wa ma hiya ya Rasulullah qala ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi walaupun Quran hadis itu belum cukup. Di Quran hadis harus dipahami sebagaimana pemahamannya sahabat. Karena sahabat itu adalah orang yang langsung mendengar, langsung melihat dan praktek di depannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ingin menyampaikan ini kita lihat ucapan-ucapan para imam, yaitu imam 4. Yang pertama adalah Imam Hanafi. Beliau lahir tahun 80.
wafat tahun 150 Hijriah. Dan ini adalah ulamanya tabi'in. Jalan tabi'in. Beliau rahimahullah berkata, ini salah satu ucapan beliau adalah, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fasbuqu qawli." Jadi pesannya Imam Hanafi, ketika aku berkata suatu ucapan yang menyelisihi kitab Allah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah ucapanku. Nah, apalagi kalau dia statusnya orang-orang yang sudah jauh dari Rasul. Sedangkan Abu Hanifah ini orang yang masih dekat dengan Rasul, ya, masih generasi yang kedua. Itu saja perkataan. Ketika ucapanku itu memiliki kitab Allah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah ucapanku. Masya Allah. Iya. Kemudian yang kedua, ini saya langsung singkat saja. Imam yang kedua yaitu Imam Malik, yang biasa disebut Maliki, ya, Imam Malik, ya. Imam Malik ini dia lahir tahun 93, wafat tahun 179 Hijriah. Ya. Begini ucapan beliau, salah satunya adalah, "Innama ana basarun usibu tanzuru fi ra'yi fakullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhuzuhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah atrukuhu." Ini wasiatnya Imam Malik bin Anas. Artinya, kata Imam Malik, sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Saya bisa keliru dan bisa benar. Namanya manusia, ya, bisa benar dan bisa keliru. Maka perhatikanlah, kata beliau, perhatikanlah pendapat-pendapatku. Maka pendapat yang sesuai dengan kitab dan sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan sebagaimana yang dipahami oleh sahabat, maka ambillah pendapatku itu. Pendapatku sesuai dengan kitab dan sunnah. Tapi kalau tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, bertentangan, tidak ada dengan kitab dan sunnah, maka tinggalkanlah ucapanku itu atau pendapatku itu. Masya Allah, ini cinta sekali, ya, pesan-pesannya para ulama ini. Masya Allah. Lalu imam yang ketiga itu Imam Asy-Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris, ya, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 140, wafat 204 Hijriah. Ya. Nah, ini beliau berkata, "Ajma'al muslimun ala anna man istadana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyadaha li qawli ahadin." Telah sepakat kaum muslimin bahwa barang siapa yang sudah jelas baginya sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya meninggalkan sunnah itu karena mengikuti pendapat orang lain. Nah, ini pesannya wasiatnya Imam Asy-Syafi'i. Siapapun orang yang sudah jelas sunnahnya Rasul, maka tidak halal dia tinggalkan sunnah itu karena hanya terpengaruh dengan ucapan seseorang. Jadi berarti bagaimana? Wajib orang itu mengamalkan sunnah Rasul dan peduli dengan pendapat-pendapat orang itu, orang lain. Nah, ini. Yang keempat, imam yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir tahun 462, wafat 241 Hijriah.
wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyah wala Al-Awza'iyah wala Thawriyah wa hum min haitsu akhadhu. Jangan kamu sekalian taklid kepadaku, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Auza'i. Yang Auza'i ini salah satu guru dari Imam Al-Bukhari. Dan jangan taklid kepada Imam As-Sawri, Sufyan As-Sawri. Tapi mengambil harus sekalian keimbangan terakhir. Terakhir dari kita. Nah, jadi kita tidak boleh taklid kepada seseorang, kepada figur siapa Allah. Jadi yang boleh kita taklid, yang harus kita taklid adalah kitab dan sunnah Allah dan Rasul. Itu saja. Adapun manusia, ya, kalau ucapannya, dan halnya, muamalahnya itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita ambil, kita ikuti. Kalau menyelisih kitab dan Sunnah, kita tinggalkan. Jadi sudah. Nah, inilah pesan saya kepada semua jamaah, supaya betul-betul kita di sini, ya, selamat dalam perjalanan kita, tidak menetapi jalan Siratal Mustaqim. Firman Allah berfirman, wa man yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah banyak jamaah yang akan mendapatkan pencerahan ini dari nasihatnya. Ya, saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairah pada Pak Mauludin. Mungkin nanti kapan-kapan kita sambung lagi, insya Allah. Iya. Iya. Salam-salam buat keluarga, Pak. Insya Allah, ya. Salam-salam juga ya, Mas. Insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.